Hai Z Academy, kembali lagi di Presco Academy. Kita akan belajar mengenai jenis analisis. Apa aja sih sebenarnya teknik analisis dalam forex trading? Oke, apa saja tipe analisis dalam pasar forex? Analisis menjadi faktor pembeda antara judi dengan trading. Oke, judi hanya mengandalkan keberuntungan dan biasanya kita main tebak-tebakan naik atau turun. Nah, sedangkan di forex sendiri atau trader itu mengandalkan data dan analisis serta memperhitungkan risiko. Data yang dihitung atau dianalisis apa? Data historikalnya. Nah, ada tiga tipe analisis yang akan kita bahas. Yang pertama adalah technical, yang kedua adalah fundamental, yang ketiga adalah analisis sentimen. Nah, analisis teknikal itu apa? Analisis teknikal merupakan jenis analisis yang paling umum kita temui mengandalkan pola grafik atau charts. Nah, untuk para analis sendiri percaya bahwa pasar akan senantiasa menciptakan pola yang berulang. Maka kita dapat memprediksi probabilitas yang terjadi dengan menggunakan data pola grafik yang terjadi di masa lalu. Contoh, misalnya di masa lalunya sudah terjadi high, low, higher low. Oh, ternyata kalau misalnya terbentuk tren naik, dia akan terus lanjut naik. Misal seperti itu. Atau technical juga bisa mengandalkan indikator-indikator. Oke, nggak cuman indikator juga, kadang menggunakan volume ya. Nah, ini dibahas di kelas VIP Academy, di kelas basic, itu akan dibahas secara mendetail mengenai beberapa hal teknik untuk kita menganalisis secara teknikal. Tapi umumnya, para analis teknikal itu menggunakan data historical untuk memprediksi pergerakan yang akan terjadi di masa depan. Oke. Berikutnya analisis fundamental. Berbeda dengan teknikal yang memperhitungkan price actions, fundamental itu apa ya, menggunakan data pasar. Oke, kalau untuk di forex sendiri contohnya unemployment rate, ketenaga kerjaannya, data inflasi rate, suku bunga dan isu-isu geopolitikal lainnya yang mempengaruhi pasar. Nah, untuk analis fundamental ini tidak mempedulikan volatilitas harga pada grafik, pada charts, tapi percaya bahwa pasar akan mengikuti nilai wajar dari suatu aset atau kurs. Oke, jadi dilihat valuasi wajarnya berapa. Oke, ini undervalued, maka dia akan buy. Oh, ini overvalued, dia akan sell. Karena dia percaya suatu saat harganya akan mencapai valuasi wajarnya. Itu yang dilakukan oleh para analis fundamental. Nah, kalau misalnya teman-teman bukan lulusan ekonomi dan belum pernah mempelajari ilmu ekonomi sebelumnya, nanti di Z Academy Intermediate Class, teman-teman akan belajar beberapa hal mengenai fundamental. Semuanya ya, dari news, bagaimana kita melihat news, menganalisis bahwa news tersebut dovish atau hawkish untuk pair tertentu, terus melihat beberapa numbers dalam fundamental yang perlu kita lihat seperti CPI, NFP, unemployment rates ya, GDP, dan lain sebagainya itu dibahas semua nanti di intermediate class. Jadi jangan lupa join Z Academy. Yang ketiga adalah analisis sentimen. Nah, ya analisis sentimen ini itu digunakan untuk mengukur bagaimana perasaan trader lain, emosinya bagaimana. Apakah tentang pasar mata uang secara keseluruhan atau tentang pair mata uang tertentu. Nah, biasanya orang-orang bisa menggunakan Twitter atau Instagram atau beberapa sosial media lainnya untuk melihat sentimen pasarnya. Oke, eh, kita juga akan bahas mengenai sentimen analisis itu di intermediate class secara mendetail. Jadi jangan lupa untuk join Z Academy lagi-lagi ya, oke? Nah, tapi mana yang terbaik? Ada technical, ada fundamental, ada sentimen. Nah, ini semuanya relatif, teman-teman. Ada trader yang menggunakan technical saja, ada yang menggunakan fundamental saja, ada yang menggunakan kombinasi antara semua analisis, technical, fundamental, dan sentimen, ada yang menggunakan sentimen saja, dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting adalah semua analisis tersebut atau teknik strategi tersebut itu pernah kita backtest. Nah, itu nanti akan dibahas di kelas intermediate dan advance di Z Academy. Jadi untuk teman-teman, untuk hasil yang optimal analisisnya, itu teman-teman tetap coba pelajari ketiga analisis ini dan langsung dilihat data hasilnya seperti apa. Oke, sampai situ dulu untuk materi hari ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel YouTube ZFX Indonesia dan kembali belajar di Z Academy. See you.